Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita kembali bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia yang telah kita dapatkan sampai malam hari ini. Salawat beserta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anggota keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in dan pengikut setia beliau sampai akhir zaman. Insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjutkan kembali kajian kitab Al-Wajiz. Dan pembahasan kita masih tentang kitabun nikah, huququz zaujiyah, bab tentang pernikahan, dan sub pembahasannya adalah hak-hak suami istri. Dan kita masih pada bagian pertama, yaitu hak seorang istri dan kewajiban bagi suaminya. Ini tentu sangat sesuai sekali karena yang hadir ini adalah bapak-bapak semua yang masing-masing memiliki istri, maka menunaikan kewajiban kita sebagai suami bukan hanya supaya kehidupan suami istri itu langgeng, harmonis, dan memberikan sakinah, mawaddah, warahmah, tapi lebih dari itu, ini adalah pemenuhan tugas kita, tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan kita pertanggungjawabkan. Jadi ini adalah masalah yang serius yang harus kita perhatikan dan kita tunaikan dengan baik. Syekh Abdul Azim Badawi pada bagian ketujuh dari hak-hak seorang istri, hak-hak seorang suami, yang harus hak seorang istri yang harus ditunaikan oleh seorang suami. Famin haqqil mar'ati 'ala ar-rajuli alla yufshi sirraha wa alla yadhkur 'aibaha idh huwa al-aminu 'alayha wal mutalab bi ri'ayatiha. Jadi di antara hak seorang istri yang menjadi kewajiban bagi seorang suami adalah tidak menyebarkan rahasia-rahasianya dan tidak menyebutkan aib-aibnya, karena seorang suami adalah al-amin, ya, seorang penjaga bagi istrinya. Ini masalah yang juga harus kita perhatikan, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena sering seorang laki-laki ketika berkumpul dengan teman-temannya, berkumpul dengan sejawatnya, kadang pembicaraannya itu melampaui batas. Awal-awalnya mungkin hanya membicarakan hal-hal biasa, tapi lama-lama kemudian menyerempet membicarakan hal-hal yang seharusnya tidak dibicarakan. Bahkan termasuk kemudian menceritakan aib istrinya sendiri atau rahasia-rahasia
dari istrinya sendiri. Padahal tidak ada keperluan, tidak ada kebutuhannya. Dan juga orang yang diajak bicara itu tidak akan bisa ya memberikan solusi kalau ada masalah misalnya, atau memberikan hukum kalau seandainya ada keraguan misalnya. Tapi hanya untuk kesenangan saja. Itu tidak boleh. Ya, itu tidak diperbolehkan dalam kehidupan suami istri. Wa min akhtaril asrarul firash walidha hadar Nabi sallallahu alaihi wasallam min ida'atiha hadis Asma binti Yazid anna kanat 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam والرجال والنساء قعود فقال لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها فأرم القوم فقلت إي والله يا رسول الله إنهن لا يفعلن وإنهم لا يفعلون قال فلا تفعلوا فإنما ذلك مثل الشيطان لقي شيطانه في طريق faghashiha wan nasu yanzurun. Dan di antara rahasia yang mesti dijaga dan tidak boleh diceritakan kepada siapapun dalam rumah tangga adalah rahasia ranjang. Rahasia ya hubungan suami istri yang hanya mereka yang mengetahuinya. Bagaimana kalau kemudian dibocorkan, diceritakan kepada orang lain? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dalam hadis Asma binti Yazid, dia pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dalam majelis itu ada laki-laki, ada wanita yang mereka itu duduk semuanya, tapi tentu ada pembatasnya. Bukan duduk bersamaan seperti ini, kira-kira ada sitar seperti itu. Maka dia berkata, ya, barangkali ada laki-laki yang berkata apa yang dia lakukan atau yang mengatakan apa yang dia lakukan dengan keluarganya. Barangkali ada wanita yang menceritakan apa yang dia lakukan dengan suaminya. Fa'aramal qaum, maka orang pada diam. Ya, orang pada diam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya coba membuka begitu ya. Betul nggak itu terjadi? Ya, memancing istilahnya. Betul nggak itu ada? Barangkali ada laki-laki yang menceritakan apa yang dia lakukan dengan istrinya. Barangkali ada istri yang menceritakan apa yang dia lakukan dengan suaminya. Rasulullah yang memancing itu. Bagaimana tanggapan dari jamaah atau laki-laki dan wanita yang hadir tadi? Orang yang hadir pada diam. Ya, pada diam, mereka tidak berani unjuk tangan atau menyampaikan sesuatu. Ya, fakultu, lalu Asma tadi mengatakan, "I wallah, demi Allah ya Rasulullah, mereka sungguh melakukannya. Innahunna la yaf'alanna." Berarti perempuan-perempuan pernah melakukannya. Wa innahum la yaf'alun, dan mereka laki-laki juga melakukannya. Jadi biasa antara wanita dengan wanita menceritakan apa yang dia lakukan bersama suaminya. Yang laki-laki sama laki-laki menceritakan apa yang dia lakukan bersama istrinya. Apa kata Rasulullah SAW? Fala taf'alu, jangan kamu lakukan. Karena itu sama saja Rasulullah memberikan perumpamaan seperti syaitan laki-laki mendatangi syaitan wanita di sebuah jalan, di jalan umum, lalu mereka melakukan hubungan suami istri di tengah jalan itu, dan orang-orang pada melihat. Itu perumpamaan
yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi syaitan bersama syaitan, ini perumpamaan saja. Ya, syaitan bersama syaitan di tengah jalan melakukan hubungan suami istri, orang pada melihat. Itulah perumpamaannya kalau kita menceritakan rahasia ranjang kita kepada orang lain. Ya, rahasia ranjang kita kepada orang lain. Ini yang paling bahaya kata Rasulullah. Wa min akhtar. Yang paling bahaya. Dan rahasia-rahasia itu banyak. Yang seharusnya ditutupin oleh istri kita ceritakan. Ya, mungkin rambutnya, mungkin kulitnya, mungkin macam-macam. Yang seharusnya nggak ada orang lain yang boleh tahu. Tidak ada orang lain yang boleh tahu. Ya, ini adalah satu kesalahan yang dilakukan oleh para suami. Apalagi kalau kemudian dia membocorkannya itu zaman sekarang ya di media sosial, itu lebih parah lagi. Ya, lebih parah lagi di media sosial, Facebook, Instagram dan sebagainya. Bahkan misalnya ketika terjadi cekcok antara mereka, nggak boleh, tetap nggak boleh. Tetap tidak boleh menceritakan aib suami istri, istri menceritakan aib suami, suami menceritakan aib istri, tidak boleh sama sekali. Tidak boleh sama sekali. Kadang ketika hubungannya tidak baik, mulailah dia ceritakan, bisa terang-terangan, ya suami saya melakukan ini, karena dia marah kepada suaminya, tapi dibuka di khalayak. Suami saya selingkuh gini, pajang fotonya segala macam, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Atau kadang karena kesenangan. Ini rahasia bagi seorang istri yang dia tutupin rapat-rapat, tapi karena suaminya senang diceritakanlah. Ya, baik itu ya bersama teman-temannya secara offline seperti ini ketemu, atau diceritakan secara online di media sosial. Ya, yang seharusnya itu ditutupin kemudian diceritakan. Kecuali hadirin yang berbahagia, kalau itu dibutuhkan. Kalau itu dibutuhkan, baru nggak apa-apa kita ceritakan. Misalnya dibutuhkan untuk saksi, ya, dibutuhkan untuk persaksian, maka boleh diceritakan, tapi kepada orang yang berwenang untuk itu. Ya, apakah penegak hukum, baik itu polisi, ya, atau hakim, jaksa di pengadilan, atau orang-orang yang kira-kira bisa memberi nasihat. Misalnya seorang guru, seorang ustadz, seorang kiai, ya, ini ada masalah, ada konflik, ya, ada konflik antara mereka, maka dia ingin mencari solusi, maka diceritakanlah kepada orang yang bisa memberi penyelesaian. Ya, bisa penyelesaiannya secara hukum seperti tadi, atau bisa penyelesaiannya secara baik-baik. Rasulullah SAW menyebutnya sebagai orang ketiga, hakam. Namanya hakam. Ya, orang ketiga yang bisa memutus hukum. Ya, nanti bisa orang tersebut dengan ilmunya, dengan pengalamannya, dengan nasihatnya, dia bisa memberikan masukan atau nasihat. Itu nggak apa-apa juga. Tapi kalau tidak ada keperluannya, tidak ada tujuannya, hanya senang-senang saja, atau marah dan lain sebagainya, jangan, tidak boleh sama sekali. Aib tidak boleh dibuka. Aib itu walaupun itu dosa, ya, ingat, walaupun itu dosa, suami kita melakukan dosa, istri kita melakukan dosa, tidak boleh kita buka. Aib itu adalah urusan dia dengan Allah. Ya, aib itu urusan dia dengan Allah. Tidak boleh kita membuka, apalagi suami istri. Yang berikutnya, wa min haqqil mar'ati 'ala ar-rajuli an yastashiraha fi umuri wa la siyama allati takhussuhuma wa auladahuma. Di antara hak seorang wanita, ya Bapak-bapak, yang juga mesti kita tunaikan kepada istri kita adalah
kebiasaan untuk minta pendapatnya, istisyarah. Ya, minta pendapatnya, minta masukannya, minta nasihatnya. Apalagi untuk urusan-urusan yang berkaitan dengan antara mereka. Ya, masalah keuangan, masalah usaha, masalah apa saja. Wa auladahuma, apalagi masalah anak. Itu seorang suami harus terbiasa untuk minta pendapat istrinya. Ini diantaranya. Tapi sesungguhnya seorang suami dianjurkan untuk minta pendapat istrinya dalam hal apa saja. Dalam hal apa saja. Tidak boleh kita sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang suami meremehkan, merendahkan istri kita. Kadang karena kita seorang yang berilmu, S1, S2, S3, istri kita jauh di bawah kita keilmuannya, atau kita orang yang banyak pengalaman, bertemu si A, si B, bertemu pembesar, bertemu orang yang hebat, istri kita di rumah saja, lalu kita remehkan, ya, apalagi dengan kata-kata, kamu gak usah ikut campur urusan saya, atau kamu tahu apa, atau wah, pendapatmu enggak bermanfaat misalnya. Gak boleh seperti itu, hadirin yang berbahagia. Ya, hak seorang istri, kewajiban bagi kita adalah senantiasa mengajak istri kita, minta pendapat kepada istri kita. Ya, minta pendapat kepada istri kita. Tapi jangan juga kita yang menjadi diatur oleh istri kita, nggak boleh juga. Ya, apa-apa istrinya yang menentukan, jangan juga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Jangan kita yang disetir, diatur oleh istri kita. Tapi kita harus minta pendapat dari istri kita. Begitu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dia senantiasa minta pendapat kepada istri-istrinya dan meminta atau mengambil pendapat-pendapat mereka. Di antaranya yang pernah terjadi di Hudaybiyah. Ya, Hudaybiyah bersama istrinya. Ada yang tahu? Ummu Salamah. Ya, istrinya Ummu Salamah. Jadi Rasulullah SAW tahun ke-6 itu sudah membawa rombongan, ya sekitar 1.400-an dari Madinah untuk mengerjakan umrah. Ya, mengerjakan umrah tahun ke-6. Lalu ya karena mungkin ada pembicaraan sebelumnya dengan orang-orang Quraisy dan lain sebagainya, dan mereka nggak bawa senjata, mereka pakai ihram, artinya bukan untuk perang, tapi karena Mekah masih dikuasai oleh orang-orang Quraisy, maka mereka ditolak masuk Mekah. Kan gitu ceritanya, ditolak masuk Mekah. Lalu kemudian mereka berhenti di Hudaybiyah. Hudaybiyah itu masih tanah halal. Artinya apa? Belum masuk tanah haram. Ya, belum masuk tanah haram karena dia masih Hudaybiyah, Ji'rana, ya, itu masih di luar dari tanah haram. Ya, belum masuk masih di tanah halal, belum masuk tanah haram. Nah, berhentilah mereka di Hudaybiyah, ditahan di situ, nggak boleh lanjut. Lalu kemudian mereka melakukan perundingan. Dikirimlah oleh Rasulullah SAW Utsman bin Affan, karena Utsman dihormati oleh orang Quraisy. Berangkatlah Utsman untuk berdialog, berdiskusi, untuk membicarakan gimana nih selanjutnya. Maka kemudian hasil dari pembicaraan itu dilakukan yang namanya perjanjian Hudaybiyah. Ya, perjanjian Hudaybiyah. Di antara poin perjanjian Hudaybiyah itu adalah bahwa tahun ini umat Islam tidak boleh melaksanakan umroh dan tidak boleh masuk Mekah. Padahal mereka sudah datang.
Ya, bahwa mereka sudah datang, sudah pakai ihram, sudah mau masuk kota Mekah. Tapi poin perjanjian mengatakan mereka tidak boleh masuk Mekah dan tidak boleh ke Ka'bah. Tahun depan baru boleh. Ada beberapa poin itu, ya, Rasulullah SAW menerima, ya, perjanjian itu. Poin itu diterima, bahwasanya mereka tidak boleh masuk Mekah tahun ini. Rasulullah terima. Nah, disitulah kemudian heboh. Ya, para sahabat kemudian memprotes. Kenapa Rasulullah yang menerima perjanjian ini? Padahal itu seperti tidak adil. Bahkan di antara di antara poin-poin perjanjiannya lagi, ya, bahwasanya kalau ada orang yang masuk Madinah harus dikembalikan. Tapi kalau ada orang masuk Mekah tidak boleh dikembalikan dan lain sebagainya. Ada beberapa poin. Tapi yang paling penting adalah mereka tidak boleh masuk Mekah. Ditandatangani, ya udah selesai. Lalu sekarang bagaimana? Namanya kita nggak boleh masuk Mekah, apa yang kita lakukan? Sedangkan mereka ya niat umrah. Sedangkan mereka niat umrah, apa yang harus mereka lakukan? Seharusnya kan tahallul. Ya, tahallul di situ. Karena kita udah tertahan tahallul di situ. Rasulullah SAW ya menyeru kepada para kaum muslimin, ya, para jamaah yang ikut pada masa itu. Silakan kalian tahallul. Kita tahallulnya di sini. Kita tertahan dan tidak bisa melanjutkan perjalanan, mari kita tahallul. Tidak ada yang mau. Tidak ada yang mau. Semuanya pada diam. Karena semuanya pada ingin masuk Mekah, ingin ke Ka'bah, ingin tawaf. Ya, Rasulullah gusar. Gimana caranya? Tidak ada orang yang mau mengikuti perintah dia. Maka dia datang menemui Ummu Salamah yang pada waktu itu ikut menemani dia dalam umrah itu. Dia berkata, ya, kepada Ummu Salamah, hina faragha min kitabati as-sulh thumma qala li ashabi qumu fanharu thumma ihliqu fa wallahi ma qama minhum rajulun hatta qala dhalika thalatha marrat falamma lam yaqum minhum ahadun dakhala ala Ummu Salamah. Ini dia datang menemui Ummu Salamah. Fadzakara, dan diceritakan apa yang dia alami. Apa kata Ummu Salamah? Ya Nabiullah, atuhibbu dzalik? Wahai Nabiullah, kamu mau dilaksanakan apa yang kamu perintahkan itu? Apa kata dia? Ukhruj wa la tukallim ahadan minhum kalimatan hatta tamhar budnaka wa tad'u haliqaka fayahlik. Ya. Apa kata Ummu Salamah? Kamu keluar, jangan jangan bicara dengan siapapun. Jangan bicara dengan siapapun. Lalu kamu ya sembelih kurbanmu, nah dia membawa kurban juga. Lalu kamu panggil tukang cukur, ya, lalu cukur rambutmu. Dan jangan bicara dengan siapapun. Kata Ummu Salamah. Maka ya ketika Rasulullah SAW mendengar pendapat itu, dia keluar, dia berdiri di hadapan jamaah yang ribuan itu, dia sembelih ya kurbannya, dia panggil tukang cukur, dia cukur rambutnya di hadapan mereka. Melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu, akhirnya semua para sahabat berlomba-lomba bersegera untuk melakukan hal yang sama. Ini nasihat dari siapa? Nasihat dari Ummu Salamah. Bahkan Rasulullah sendiri pun, Nabiullah yang senantiasa mendapat wahyu, bisa menerima pendapat dari istrinya. Ya, bisa menerima pendapat dari istrinya. Oleh karena itu, maka ya seorang suami biasakanlah untuk berbicara
berbicara dengan istrinya, barangkali ada pendapat yang baik yang tepat untuk bisa kita laksanakan. Ya. Kemudian yang ke-9, wa min haqqil mar'ati 'ala ar-rajuli an yarji'a ilaiha ba'da al-'isha' mubasharatan wa alla yazhar kharij al-manzil ila sa'atin mutaakhirah min al-lail fa inna hadha yu'riquha wa yuz'ijuha qalaqan 'alayhi. Ya, ini mungkin relatif ya, tergantung kebiasaan mereka dalam suami istri. Tapi yang disarankan oleh Syekh Abdul Adil Badawi di sini, dia mengatakan di antara hak seorang istri, kewajiban bagi suami, hendaklah suami itu kembali ke rumah setelah Isya. Ya, langsung setelah Isya langsung pulang dan tidak begadang sampai tengah malam. Ya, tidak begadang sampai tengah malam. Ini yang saya katakan tadi, ini mungkin relatif. Ya, artinya barangkali ada kebiasaan suami itu yang habis Isya dia mungkin minta izin, dia mau olahraga, mungkin dia mau ada, itu relatif. Tapi yang diusulkan di sini adalah jangan kemudian ya sampai membuat istrinya cemas, sampai membuat istrinya menjadi kesal karena keseringan begadang, keseringan pulang malam, keseringan tidak di rumah. Ini yang harus diperhatikan, karena ini merupakan di antara hak seorang istri yang menjadi kewajiban bagi suaminya. Rasulullah SAW dalam hal ini ia bersabda, inna li zaujika 'alaika haqqan. Ya, karena sesungguhnya bagi istrimu itu ada haknya. Istrimu juga punya hak ya darimu. Nah, ini kan hadis ini ceritanya tentang seorang laki-laki yang sudah bertekad karena melihat bagaimana ibadahnya Rasulullah. Yang satu bertekad, kalau begitu saya akan puasa tiap hari. Yang lainnya berkata, kalau begitu saya akan bangun malam tiap hari. Ya, kalau begitu kata yang lainnya, saya tidak akan menikah sama sekali karena saya ingin seperti Rasulullah ibadahnya. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, saya orang yang sama seperti kalian. Ya, saya orang paling takwa di antara kalian. Tapi saya berpuasa, saya makan, saya tidur, saya bangun malam, dan saya menikah. Ya, makanya Rasulullah mengatakan, inna ya li zaujika 'alaika haqqan. Semuanya punya hak. Matamu punya hak untuk istirahat, perutmu punya hak untuk dikasih isi, ya, dan istrimu juga punya hak darimu. Ya, juga punya hak darimu. Bayangkan, bangun malam saja kita diperintahkan untuk diperhatikan. Jangan sampai karena kita bangun malam ya kemudian menyepelekan ya atau tidak menghiraukan istri kita, apalagi kalau kemudian kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya ya mubah lah gitu ya, walaupun nggak kita katakan haram, ya sifatnya mubah. Yang mubah, yang wajib saja Rasulullah memerintahkan kita untuk mempertimbangkannya, apalagi yang mubah itu maksudnya. Ya, apalagi yang mubah. Yang berikutnya, wa min haqqil mar'ati 'ala ar-rajuli an ya'dila bainaha wa baina dhurratiha in kana laha dhurrah. Nah, ini mungkin ya enggak semuanya juga memakai anjuran ini. Apa itu? Di antara hak seorang istri, kewajiban bagi suami adalah untuk berlaku adil di antara istri-istrinya kalau mereka punya istri lebih dari satu. Ya, kalau mereka punya istri lebih dari satu. Tapi di masjid atau di jemaahnya ada nggak yang punya istri lebih dari satu?
Ada nggak pasangan? Pasangan lebih tahu? Nggak ada ya? Nggak ada. Tapi kalau seandainya ada, ya nggak apa-apa, ya. Kalau seandainya ada, malah bagus. Sunnahnya begitu ya Rasulullah SAW melakukannya. Kalau seandainya ada, ya maka hendaklah kita berlaku adil kepada mereka. Fit ta'am, wasyarab, wal libas, wasakan, wal mabit, ya fil firash, dalam segala hal, ya dalam pakaian, dalam makanan, dalam tempat tinggal, dalam minum, ya dalam menginap di antara mereka. Itu harus adil semuanya, ya harus adil. Nah hadirin yang berbahagia, masalah ya punya istri lebih dari satu sebenarnya bukan masalah, ya karena Islam membolehkannya, Rasulullah mengerjakannya, para salafus saleh juga mencontohkannya. Yang jadi masalah adalah tidak bisanya kita berlaku adil di antara mereka. Ini yang menjadi masalah. Ya, sehingga mau tidak mau kemudian ada yang dikalahkan. Ya, ada yang dikalahkan. Jadi rumah tangga bukan lagi memberikan sakinah, mawaddah, warahmah, tapi malah justru membawa neraka ke dalam rumah tangga kita. Ini yang tidak diperbolehkan. Begitu punya istri yang kedua, istri yang pertama diabaikan. Apa-apa istri yang kedua, ya pergi bersama istri yang kedua, ya gaji juga banyak pada istri yang kedua, dan begitu seterusnya. Ini yang tidak diperbolehkan, ya karena kita diperintahkan untuk adil di antara mereka. Ya, Rasulullah SAW memberikan ancamannya, man kana lahu imra'atani famala illa ihdahuma duna ukhra jaa yaumal qiyamati wa shiqquhu ma'il. Siapa yang memiliki dua orang istri lalu dia cenderung kepada salah satu dari keduanya, ya dengan mengabaikan yang lain, maka nanti pada hari kiamat dia akan berjalan atau datang dengan keadaan miring. Ya, jalan dengan miring. Ya, ini kan jangan kita bayangkan bagaimana miringnya, kakak sulit juga miring, enggak. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini, kalau penyampaiannya itu buruk, maka itu adalah seburuk-buruknya keadaan. Ini di hari kiamat ya, Rasulullah mengatakan ada orang yang lidahnya panjang. Lidah panjang kan enggak berat-berat amat, enggak. Tidak, jangan. Kalau Rasulullah SAW menceritakan hal buruk di hari kiamat, itu adalah seburuk-buruk keadaan. Ya, sesakit-sakit ya keadaan. Jangan kemudian kita remehkan atau kita anggap enteng. Jadi jangan kemudian kita anggap enteng. Jadi bagaimana jalan miring itu adalah azab. Ya, jangan kita anggap enteng hal tersebut. Oleh karena itu, maka jika ada yang mengamalkan sunnah ini memiliki istri lebih dari satu, maka berusahalah untuk adil di antara mereka. Dan adil yang dimaksud di sini adalah adil dalam ya hal yang zahir. Ya, yang zahir itu harus adil. Kalau yang batinnya itu enggak apa-apa. Ya, kecenderungan hati itu enggak dihukum. Yang dinilai adalah zahirnya. Yang ini dikasih, semuanya dikasih yang sama, tapi saya senang dengan yang ini. Enggak apa-apa. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ya Allah, jangan hukumlah aku pada sesuatu yang aku sanggup. Jangan hukum aku pada sesuatu yang tidak aku sanggupi. Yang dimaksud di situ adalah kecenderungan dia kepada Aisyah. Dia senang kepada Aisyah, ya. Tapi kesenangan dia kepada Aisyah itu tidak membuat dia mengabaikan istrinya yang lain, yang sudah pada tua-tua, yang sudah berumur, yang tidak cantik. Tetap diperlakukan sama, ya. Tidak karena Aisyah itu cantik muda, dia ke rumah Aisyah terus, enggak, sama. Di rumah Aisyah sehari, di situ juga sehari segala macam. Makanannya sama, ya pemberiannya sama, tidak ada yang berlebih, tidak ada yang istimewa. Itu boleh, walaupun dia Rasulullah mengatakan secara hatinya dia lebih cenderung kepada Aisyah.
Nah, hadirin yang berbahagia, itulah yang ditulis oleh Syekh Abdul Azim Badawi dalam kitab Al-Wajiz. Hak-hak ada 10 ya, ada hak-hak seorang istri yang harus ditunaikan oleh seorang suami. Dia mengatakan ini adalah hak-hak bagi istri-istri kalian. Maka yang wajib kalian lakukan adalah berusahalah untuk menunaikan hak-hak tersebut. Ya. Karena sesungguhnya ketika kalian bisa menunaikan kewajiban-kewajiban ini atau memberikan hak-hak ini merupakan penyebab kebahagiaan dalam rumah tangga kalian dan menyebabkan istiqrarul buyut, kelanggengan rumah tangga dan keselamatannya, wa khuluha minal masyakil, dan menjadi penyelesaian bagi mungkin masalah-masalah yang akan ada dalam rumah tangga, yang akan menghilangkan raha, sukun, wal mawaddah warahmah. Masalah-masalah yang nanti akan bisa menghilangkan tujuan dari rumah tangga. Maka kalau kita tunaikan kewajiban tadi, maka insya Allah rumah tangga kita akan menjadi rumah tangga yang harmonis. Seperti yang saya selalu katakan, ini sebelum kita masuk ke bagian yang kedua, hak seorang suami, tapi ini harus menjadi perhatian bagi kita. Karena selama ini yang banyak mengadu, yang banyak minta pendapat, yang banyak melaporkan itu adalah istri. Jarang suami melaporkan istri saya begini. Ya, Pak Ustadz, istri saya begini, gimana caranya? Jarang. Tapi yang melaporkan suaminya itu banyak. Pak Ustadz, kalau suami saya begini bagaimana? Maka di antara yang dilaporkan, di antara yang diadukan, ini adalah hak-hak yang 10 ini. Ada dalam ini semua. Ada dalam ini semua. Oleh karena itu, maka kewajiban kita adalah menunaikan kewajiban kita kepada istri-istri kita. Ingat, bukan hanya untuk tujuan rumah tangga tadi, tapi ingat, ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita masuk kepada bagian yang kedua, haqqur rajuli 'alal mar'ah. Hak laki-laki, hak suami yang menjadi kewajiban bagi istrinya. Ini juga menjadi penting. Inna haqqar rajuli 'alal mar'ati 'azim. Hak seorang suami yang menjadi kewajiban bagi istrinya ini juga menjadi perkara yang agung. Menjadi perkara yang agung. Wal mar'atul kayyisatul fatanatu hiya allati tu'azzim ma 'azzama Allah wa rasuluhu wa hiya allati tuqaddir zawjaha haqqa qadri. Seorang wanita yang cerdas, dia akan senantiasa mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia adalah orang yang senantiasa menghargai suaminya. Fajtahidu fi ta'atin lianna ta'atahu min mujibatil jannah. Maka dia akan berusaha untuk taat kepada suaminya, karena ketaatan kepada suami ini akan membuahkan surga. Nah, kalau tadi ada hak-hak bagi istri, maka hak utama bagi seorang suami itu adalah ketaatan istrinya. Ketaatan istrinya. Ini kadang-kadang yang menjadi, kalau bagi seorang laki-laki atau suami, ini yang menjadi aduannya, ketidaktaatan seorang istri. Apalagi kalau kemudian istrinya lebih mengutamakan orang lain daripada suaminya, lebih mengutamakan orang tuanya, lebih mengutamakan ibu bapaknya, lebih mengutamakan kakak-kakaknya, suaminya diabaikan. Haram, karena bagi seorang istri, bagi seorang wanita, ketika dia telah menikah, maka yang pertama dia taati setelah Allah dan Rasulnya itu adalah suaminya. Dan itu bukan hanya karena dia menunaikan tugasnya,
tapi itu akan memberikan surga bagi dia. Apa kata Rasulullah SAW? Ya, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabiha syi'ti. Kalau seorang istri telah melaksanakan salat 5 waktu, ini adalah kewajiban utama kepada Allah. Lalu kemudian dia berpuasa pada bulan Ramadan karena ini adalah kewajiban. Lalu dia menjaga kehormatannya, artinya dengan laki-laki asing, dengan orang asing, dengan orang lain, dia jaga kehormatannya. Lalu kemudian dia taat kepada suaminya, maka surga akan berkata kepada dia, masuklah kamu dari pintu manapun yang kamu sukai. Masuklah kamu dari pintu manapun yang kamu sukai. Walaupun gak disebutkan di sini surga mana, tapi kan surga sudah merupakan karunia yang terbesar yang bisa didapatkan oleh seorang wanita hanya dengan taat kepada suaminya. Hanya dengan taat kepada suaminya. Fata'ammali ayyatul muslimatu kaifa ja'ala an-nabiyyu ta'ata az-zawj min mujibatil jannah kas-salati was-siyam. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan wanita itu bisa mendapatkan surga dengan ketaatan kepada suaminya, sebagaimana dia melaksanakan salat, sebagaimana dia melaksanakan puasa. Oleh karena itu, falzami ta'atahu wajtani fi ma'siyatahu. Kali lagi Syekh Abdul Azim Badawi mengatakan kepada para wanita, kepada istri, maka perhatikan, maka tunaikan ketaatanmu kepada dia dan jauhilah bermaksiat kepadanya. Kepada siapa? Kepada suami. Fa inna fi ma'siyatihi ghadabur rabb. Karena sesungguhnya ketika seorang wanita bermaksiat kepada suaminya, maka itu akan mendatangkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashihi fataqba 'alayhi illa kana alladhi fis sama'i sakhitan 'alayha hatta yarda 'anha." Hatta yarda anha. Sahih Bukhari. Jadi demi yang jiwaku yang ada di tangannya, demi jiwaku yang ada di tangannya, tidaklah seorang laki-laki, maksudnya suami, tidaklah seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, lalu istrinya enggan, maka yang ada di langit, nggak sebutkan siapa yang ada di langit, tapi yang ada di langit siapa? Allah dan para malaikatnya, ini nggak disebutkan. Illa kana alladhi fis sama sakhitan 'alaiha, kecuali yang ada di langit Allah Subhanahu wa taala marah kepada dia sampai suaminya itu redha kembali dengan istrinya. Di sini Rasulullah SAW hanya menyebut salah satu saja, bukan hanya ini sebenarnya, bukan hanya ini. Tapi ketika seorang wanita bermaksiat kepada suaminya dengan cara apa? Dengan cara tidak taat kepada suaminya. Dengan cara tidak taat kepada suaminya. Contohnya itu tadi. Tapi bukan hanya itu. Bukan hanya itu. Ketika istri memilih yang ini, suaminya marah, maka Allah akan marah kepada istrinya itu. Kecuali kalau suaminya enjoy aja, nggak marah suaminya, nggak masalah. Tapi kalau suaminya marah, maka Allah marah kepada dia. Fal wajib alaiki ayatul muslim an tadini li zawjika bis-sam'i wa ta'ah, fi kulli ma ya'muruka bihi bima la yukhalifu syara. Maka dia mengatakan, hendaklah para wanita, para istri, taatilah suamimu, patuhilah suamimu dalam segala hal. Ingat, dalam segala hal,
kecuali hal-hal yang melanggar syariat. Ya, kecuali hal-hal yang melanggar syariat. Nanti disebutkan contoh-contoh apa saja yang melanggar syariat yang seharusnya boleh istri tidak patuh kepada suaminya. Tapi selain dari yang melanggar syariat, maka seorang istri harus patuh kepada suaminya melebihi kepatuhan dia kepada siapapun, termasuk orang tuanya. Karena ini biasanya menjadi konflik rumah tangga. Istri lebih mementingkan keluarganya daripada suaminya. Baiklah, sudah masuk waktu Isya. Sebelum kita tutup, sebelum kita azan, kalau seandainya ada di antara bapak-bapak yang ingin menanggapi atau ingin bertanya, saya persilakan. Ada? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Ya, mudah-mudahan apa yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Azim Badawi dalam kitab Al-Wajiz ini bisa menjadi pegangan bagi kita, yang bisa menjadi ilmu bagi kita dan bisa kita amalkan. Ya, terutama ya, topiknya ini berkaitan dengan hal-hal yang ada dalam keseharian kita, dalam rumah tangga kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita untuk menyerap ilmu dan juga mengamalkannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.